Mari saya jatuh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami untuk berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan penuh syukur, dengan ucapan terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Memuliakan
memberkati. Shalom jemaat Tuhan, happy Super Sunday. Welcome to IFGF Lamongan Indah bersama saya Casey, and this is iNews for this week. I Pray akan diadakan pada di Selasa jam 7 malam di gereja. Shalom teman-teman, jangan lupa untuk datang Super Youth setiap Sabtu jam 6 sore di gereja. See you! Halo adik-adik kids, jangan lupa untuk datang ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 di lantai 2 ruang kids. Kita akan belajar tentang perubahan Zakheus. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis secara online dan setiap Sabtu pagi di gereja. Akan diadakan baptisan air selam pada tanggal 18 Mei. Link pendaftaran dapat diakses melalui grup WhatsApp gereja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Michael. Gereja bekerjasama dengan Siloam Hospital menghadirkan kesempatan spesial bagi jemaat. Hanya dengan 37.000 sebagai biaya administrasi, jemaat dapat berkonsultasi secara gratis dengan dokter spesialis anestesi ahli nyeri. Jika jemaat mengalami keluhan seperti nyeri pinggang, nyeri lutut, dan berbagai keluhan nyeri lainnya, dapat segera mendaftarkan diri melalui link Google Form yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Tika. Jemaat dihimbau untuk berperan aktif dalam perawatan gedung gereja dengan cara menyisihkan 10.000 tiap minggunya dan memasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mengajak jemaat untuk berbagi kepada saudara yang membutuhkan melalui divisi iShare. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Marta. Happy birthday bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God, and make disciples, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat Tuhan, sama-sama berdiri. Kita akan menyembah Tuhan pagi ini bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan pagi ini menikmati hadirat-Mu. Mau kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kekuatan
Engkau menghibur setiap hati kami Tuhan.
kasih dia. Terkaisan dia layan masa. Kata kita yang naik tu kira bayang isi. Tak kaya baik tahu mi. Apa tak jadi dasar? Ini kamu daya dia doa. Pelukan tanganmu Tuhan, membuat hati kami tenang. Kau meluk kami satu persatu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan pelukan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami. Bapa yang tidak pernah melepaskan setiap genggaman tangan bagi kami semua. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari depan kami berat kami lalui. Himpitan demi himpitan harus kami lalui Tuhan. Tekanan demi tekanan harus kami lalui Tuhan. Goncangan ekonomi harus kami lalui Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan menghadapi semuanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami kuat. Kami sanggup. Kami mampu. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap hati kami. Bagi setiap hidup kami Tuhan kami percaya Tuhan. Di dalam-Mu kami aman. Bersama-Mu kami sanggup Tuhan. Karena Engkaulah Bapa kami. Bapa yang mengasihi mencintai kami dengan tulus. Engkau tidak memandang latar belakang kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya dan pengharapan yang baru Tuhan. Pertolongan Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu gak pernah terlambat bagi setiap kami yang membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu tak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Dunia bisa bergoncang tapi janji-Mu tak bergoncang Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan pisahkan di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pintu dari pintu akan Kau bukakan bagi kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya pintu akan terbuka Tuhan. Pintu akan terbuka bagi kami Tuhan. Kami percaya, kami imani Tuhan. Kami mendapatkan damai-Mu pagi ini. Terima kasih kami merasakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Bapa terima kasih. Terima kasih kau memiliki Engkau.
Bapakku yang baik, Bapak yang setia. Kami mau dengarkan firman pagi ini. Berbicaralah Bapak, berbicara bagi setiap kami, setiap hati kami. Kau ubahkan setiap paradigma kami, Kau kuatkan iman kami, hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan jadi pedoman dalam hidup kami di masa depan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu mulai hamba-Mu. Urapan yang baru, minyak yang baru tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Urapilah gembala kami Tuhan. Dengan wibawa ilahi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Matius. Kemungkinan besar dia adalah Matius ini kan termasuk 12 rasul Yesus Kristus ya. Dia adalah seorang pemungut cukai, penagih pajak. Dia nagih pajak untuk disetorkan pada kaisar, kepada pemerintah Roma. Pajaknya misalnya satu orang misal ditarik harusnya 100.000, dia nariknya 200, yang 100-nya masuk ke kantongnya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemungut cukai.
Sebab itu pada zaman itu pemungut cukai itu sangat dibenci, itu pekerjaan yang kotor ya, karena memeras rakyat, raja tega karena tamak begitu. Tapi justru Yesus milih salah satu dari 12 rasul itu adalah Matius, orang pemungut cukai. Dan ketika Matius itu dipanggil menjadi murid, dia itu lagi duduk di rumah cukai, lagi kerja, lagi sibuk-sibuknya ngitung duit, terus dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku. Dan dikatakan Matius berdiri lalu ngikut dia. Coba Bapak Ibu, bisa enggak kita memiliki respon seperti ini? Enak-enak, produktif, cuan gede gitu ya. Terus dipanggil. Ini kan panggilan untuk menjadi murid Yesus. Seperti kalau sekarang ini panggilan untuk full timer menjadi hamba Tuhan. Aduh Tuhan, biasa pegang uang banyak, terus habis itu enggak pegang uang sama sekali. Saudara, pada zaman itu kan begitu, jadi murid Yesus. Enggak, beda ya. Kalau zaman mungkin 20 tahun yang lalu, hamba Tuhan itu beda dengan sekarang gitu ya. Kalau 20-30 tahun yang lalu orang punya anak, kalau anaknya pinter disekolahkan jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Yang anaknya kurang pinter sekolah teologi aja. Nah kan begitu ya. Nah tapi beda zaman sekarang itu yang menjadi hamba Tuhan, pendeta itu pinter-pinter. Lulusan Amerika, lulusan Australia, pinter-pinter. Dan mereka dipakai Tuhan. Mereka pintar, mereka produktif, ya mereka pokoknya luar biasa lah. Dan mereka jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, ini zamannya Matius, dia lagi enak-enak kerja, produktif. Terus Tuhan katakan, ikutlah aku. Gak gampang loh. Bapak Ibu, jangankan jadi hamba Tuhan ya. Bapak Ibu yang biasa pegang uang, terima gajian sebulan, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, terus habis itu pensiun gitu. Biasa kerja, biasa sibuk, terus pensiun, terus aku harus ngapain gitu. Biasa kerja, biasa pegang uang, terus habis itu pensiun. Lah itu rasanya, aduh gimana gitu. Saudara, ini Matius, dan dia ketika dia dipanggil, kemungkinan besar dia murid terakhir. Dari 12 rasul dia dipanggil terakhir. Karena apa? Ketika Yesus manggil Matius jadi murid, kemudian Matius itu kan mengadakan pesta untuk Yesus dan murid-muridnya. Jadi untuk Yesus dan murid-muridnya, murid-murid yang lain itu diundang oleh Matius. Jadi kemungkinan dia itu yang terakhir kali dipanggil Yesus jadi rasul. Saudara, Bapak Ibu, tapi di sini kita melihat Matius dari orang yang tamak diperhamba oleh uang, orang yang selalu pikirannya itu duit. Kalau aku berteman dengan orang itu menguntungkan enggak? Kalau aku kenal sama orang itu menguntungkan enggak? Dari orang yang orientasinya duit, terus sekarang dia jadi pengikut Yesus, harus belajar untuk mengabdi. Nah, harus belajar untuk melayani, harus belajar untuk mengasihi. Lah ini gak gampang, saudara. Jadi dari yang orientasinya itu seperti itu ya, apa aja dinilai dengan uang. Sekarang dia ketika jadi pengikut Yesus, dia mulai belajar untuk melayani. Tidak semua hal itu bisa diukur dengan uang, dinilai dengan uang. Dan dia mulai belajar melayani, mengasihi. Dapat apa? Gak dapat apa-apa. Saudara, ini panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan, tapi dia mau, dia rela. Bapak Ibu, dia mengalami perubahan dari orang yang tamak, dari orang yang diperhamba oleh mamon, dari orang yang selalu orientasinya duit, mengukur orang lain dengan uang, selalu mengukur orang lain dengan materi, dengan uang.
Sekarang dia belajar mengabdi, sekarang dia belajar melayani. Ini enggak gampang, tapi dia mau. Dia langsung berdiri, meninggalkan semuanya jadi murid Yesus. Yesus juga pernah satu kali dia itu datang ada orang muda, dia berkata, "Guru, aku melakukan ini sejak masa mudaku, apalagi yang kurang?" Yesus katakan, "Yang kurang, jual segala hartamu, ikut aku." Dan orang ini enggak mau. Jual segala harta, ikut Yesus, dapat apa? Makan apa? Saudara, dapat apa? Makan apa? Itu kan, kalau kita ini kan panggilan menjadi hamba Tuhan, makan apa? Saudara, saya ingat ketika seseorang gitu ya berpacaran dengan seorang anak pendeta gitu di gereja kecil. Bukan yang gereja besar gitu ya, yang sehari 5 kali ibadah, tapi itu gereja kecil. Mamanya ngomong apa? "Kamu pacaran sama anak pendeta itu? Anak pendeta dari gereja kecil seperti itu. Dimakani apa?" Gitu ya. "Kamu kalau nikah sama dia, mertuamu itu bisa mewarisi apa? Gereja ini cilik kayak begitu, bisa mewarisi apa? Iyalah gereja kecil, terus habis itu jemaatnya kaya-kaya, bos-bos semua. Gereja kecil, jemaatnya embok-embok, jemaatnya itu, ya itu orang sederhana. Apa yang bisa diwariskan oleh mertuamu?" Gitu. Saudara, nah itu pola pemikiran orang seperti itu. Melayani full timer, melayani sepenuh waktu untuk Tuhan. Panggilan. Gitu. Saudara, tapi Matius mau. Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan? Bagaimana respon kita? Filipi 3 mengatakan, kalau ini Paulus dia katakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kalau Paulus, dia katakan panggilan sorgawi itu hadiah, dan sebab itu dia berlari terhadap panggilan surgawi itu. Dia lari, bukan lari menjauh, tapi lari mendekat karena dia merasa itu hadiah. Para volunteer yang ada di sini, saya mengingatkan Bapak Ibu yang volunteer di sini. Coba kita flashback, pertama kali Bapak Ibu melayani menjadi volunteer, entah itu menjadi usher, menjadi musisi, menjadi singer, atau apapun juga. Saudara, ketika Bapak Ibu pertama kali melayani Tuhan, bagaimana respon hatimu? Bagaimana? Saudara, mungkin saudara merasa, "Tuhan, terima kasih Tuhan, aku dijadwal, akhirnya aku bisa jadi singer. Setelah lolos audisi, akhirnya aku bisa jadi singer." Saudara, semua yang melayani entah di sana, di balik layar, di backstage itu ya. Saudara mungkin, "Aduh, setelah aku selesai di training, akhirnya aku bisa ditugaskan gitu ya. Akhirnya aku bisa mengoperasikan lighting, akhirnya aku bisa menjadi soundman, aku bisa menjadi kameramen." Saudara merasa bangga gitu ya. Merasa sesuatu banget ketika pertama kali melayani Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saudara merasa pelayanan itu hal yang biasa. Rutinitas biasa. "Alah, dijadwal maneh. Piye to iki? Masa?" Ya, 1 bulan 4 minggu. "Masa aku tuh jadwal 3 kali, cuman off sekali tok." Gitu. Saudara, ayo para volunteer, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan? Bagaimana respon kita ketika kita pertama kali melayani Tuhan dibandingkan dengan sekarang? Saudara,
dulu ketika kita pertama kali melayani Tuhan, kita merasa, aduh Tuhan, makasih Tuhan, siapakah aku? Aku bisa melayani Tuhan, makasih. Aduh aku deg-degan ini, aduh deg-degan, takut salah, takut keliru, grogi dan lain sebagainya. Saudara, tapi dengan berjalannya waktu, kita merasa pelayanan itu adalah rutinitas. Bahkan kita merasa ditugaskan lagi, dijadwal lagi. Apakah seperti itu? Saudara, apakah seperti itu? Satu kali ketika saya pulang kantor, saya membuka pintu pagar dan saya pulang. Saudara, Bapak Ibu, dalam hati saya berdoa, Tuhan, makasih Tuhan, siapakah aku Tuhan? Aku bisa jadi gembala di tempat ini, siapakah aku Tuhan? Aku ini perempuan. Harusnya mereka itu digembalakan oleh seorang pria. Tuhan, kok mau ya Tuhan mereka digembalakan oleh seorang perempuan? Lebih muda usianya. Tuhan, makasih Tuhan, siapa saya ini Tuhan, gitu. Makanya kalau kadang saya dipanggil oleh Pastor Budi, gimana kamu, gimana? Oke, gitu ya, gimana? Oke Pastor, baik-baik aja. Kamu menikmati enggak? Gitu. Kamu menikmati enggak? Awal pertama kali saya melayani, kamu menikmati enggak? Saya sangat menikmati gitu. Bagaimana dengan volunteermu? Kayaknya mungkin mereka itu kasihan sama aku mungkin ya Pastor. Mereka ini nurut-nurut gitu. Mungkin mereka sakno ya. Kasihan sama saya karena saya baru kehilangan suami. Makanya mereka itu, saya merasa bahwa mereka itu sayang, care banget karena mungkin mereka kasihan gitu. Saudara, saya merasa setiap kali saya pulang kantor atau saya berangkat gitu ya. Apalagi kalau berangkatnya dari ini, seberang jalan itu. Gang seberang jalan. Dari kejauhan saya melihat gereja ini, Tuhan makasih Tuhan. Siapakah aku sehingga aku boleh menggembalakan di gereja ini. Di gereja ini siapa aku ini Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Bagaimana respon hati kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani? Kalau di awal ketika kita melayani Tuhan, kita merasa pelayanan itu satu kehormatan, sesuatu yang mulia. Tapi dengan berjalannya waktu kita merasa, dijadwal lagi gitu. Aku kan capek, aku kan sibuk, aku kan begini. Saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau belajar dari Matius ini. Panggilan pelayanan itu hal yang mulia. Sebab itu, saudara, Matius itu ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia ngomong, Guru, nanti malam ke rumahku ya sama murid-murid, teman-temannya guru sama murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan untuk gurunya. Jadi dia merasa jadi murid, jadi rasul itu adalah satu kehormatan, satu panggilan yang mulia. Sebab itu dia nggak nangis, dia malah ngadakan pesta. Dia merasa ini sesuatu banget. Sama tuh Bapak Ibu, kalau seorang ya agama seberang, kalau mereka lagi menunaikan ibadah ke tanah sucinya gitu ya, mau berangkat mereka ngadakan itu ritual, ucapan syukur karena mau berangkat ke tanah suci, pulang ucapan syukur karena sudah bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Mereka merasa pergi ke tanah suci itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu baru pergi ke tanah suci loh. Ini Bapak Ibu adalah melayani Tuhan. Dia berasa sesuatu banget sehingga dia ngadakan pesta untuk gurunya, murid-muridnya, dan juga untuk ini pemungut-pemungut cukai yang lainnya. Saudara, bagaimana kita itu memandang pelayanan yang Tuhan beri dalam hidup kita, panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bagaimana cara pandang kita dan bagaimana respon hati kita. Minggu lalu ketika saya pergi dengan anak-anak, di tengah-tengah mereka lagi makan gitu ya, saya tanya, menurutmu hadirat Tuhan itu apa? Gitu ya. Elven Sulu gitu.
Mama orang enak-enak makan sushi, tanya hadirat Tuhan kayak apa? Lah iya, menurutmu hadirat Tuhan itu seperti apa? Terus dia bilang, kemarin hari Sabtu waktu aku main gitar di gereja, ketika lagu worship itu masih nyanyi, tapi aku tuh nangis. Belum masuk ke worshipnya, tapi masih nyanyi lagu worship. Aku nangis. Terus aku waktu masuk worship, aku merasa aku itu berdiri di depan tahta Allah. Ini memang kan Bapak Ibu, ini sorot lampunya kan nyorot banget gitu ya. Nyorot banget baik ke saya maupun ke musisi gitu. Kemudian Elvansu bilang, aku tahu sorot lampu itu nyorotin aku. Tapi aku merasa sepertinya itu adalah sinar kemuliaan Tuhan. Kalau berpikir secara ini, ya ini sorot lampu ini gitu ya. Tetapi di intuisi hati itu sinar kemuliaan Tuhan. Aku ada di depan tahta Tuhan. Siapa aku toh Tuhan, aku itu hanya bocil. Di hadapanmu Tuhan, aku itu seperti pengamen. Ya toh Bapak Ibu kalau pengamen di jalan, tringet gitu ya. Aku tuh hanya seperti pengamen Tuhan, siapa aku Tuhan, siapa kami. Sehingga kami itu yang pengamen-pengamen cilik ini boleh diundang oleh Raja yang Maha Mulia menyanyi di depan tahtamu. Saudara, dia berkata begitu, wow. Pikir, keren juga gitu ya. Sadar enggak toh WL Singer itu sadar enggak toh bahwa mereka itu bukan hanya nyanyi di depan jemaat, tetapi nyanyi di depan tahta Allah yang luar biasa. Kita ini cuma bocil gitu. Kita ini cuma pengamen. Terus kita diundang, ayo masuk ke istana raja, ngamen, menyanyi, bermain musik di depan istana tahta Tuhan, tahta Raja yang mulia. Siapa gitu. Dia berkata, makanya aku nangis, aku merasa enggak layak. Bapak Ibu, sadar enggak tahu kita ini, kalau panggilan itu mulia, kalau panggilan itu berharga. Matius, dia menganggap panggilan hidupnya itu suatu hal yang mulia. Bapak Ibu yang lainnya yang bukan volunteer, yang tidak terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Bapak Ibu juga punya satu panggilan yang mulia, panggilan Tuhan. Panggilan apa? Panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini penting. Saudara, kalau cuman pelayanan di sini hanya sebulan sekali, 2 jam, di mimbar. Tapi selebihnya Bapak Ibu beraktivitas di dunia kerja, di marketplace, di dunia pendidikan atau di masyarakat. Itu panggilan kita adalah menjadi terang dan garam dimanapun kita ada. Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dimanapun kita berada, kita itu menjadi terang buat rekan-rekan kerja kita. Ayo Bapak Ibu, Papa itu selalu menasehatin saya dan juga jemaat. Ya, apa? Membawa orang ke gereja susah, ya kan? Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen berapa tahun? Sudah pernah bawa teman ke gereja enggak? Satu jiwa ke gereja enggak? Angel toh, susah toh, angel toh gitu ya. Ada enggak teman kita yang kita ajak ke gereja? Ya, susah toh, angel toh. Itu Papa bilang, bawa satu orang ke gereja aja susah.
Sudah pernah mati buat temenmu enggak? Belum kan? Yang pertama iki angel, yang kedua lebih angel lagi. Sudah pernah mati buat temenmu enggak? Enggak kan? Tapi kalau kita itu enggak bisa bawa orang ke gereja, jangan sampai orang yang sudah ke gereja jadi murtad gara-gara perbuatan kita. Lah ini, saudara, ini loh Bapak Ibu jadi terang dan garam. Bawa satu jiwa ke gereja nggak bisa, tapi melalui perbuatan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi batu sandungan buat orang lain, buat orang lain kapok. Aku nggak mau ke gereja lagi. Wes ngelihat perbuatannya orang Kristen kayak gitu, wes kapok. Orang Kristen ini wes utang ngemplang lagi, ditagih marah-marah, bulat aja. Loh Bapak Ibu ya ampun. Aduh, ini loh. Kadang-kadang kita itu memenangkan jiwa gak bisa, malah jadi batu sandungan buat orang lain. Ingat bahwa panggilan kita itu menjadi terang, menjadi garam buat mereka dimanapun kita berada. Saudara, Bapak Ibu, kalau sampai Bapak Ibu itu terlilit hutang, lah sampai seperti itu, punyalah niat baik untuk bayar utang, jangan ngemplang. Wes utang, ngemplang, ditagih, marah-marah, masukkan status lagi, jangan. Orang Kristen, pelayan Tuhan lagi, jangan gitu. Saya ngomong begini bukan karena di sini ada, enggak. Ya jangan nanti Bapak Ibu berpikir sopo yo. Udah, enggak usah seperti itu. Tapi ayo kita itu jadi terang. Dimanapun, di lingkungan kerja, di komunitas kita itu jadi garam. Jangan sampai orang itu berkata, siapa tuh sih ngomong ibu ini? Misal gitu ya. Siapa tuh sih ngomong Bu Susi? Walah omongannya Bu Susi ya dipercaya. Memang lah ngomong gedabrus. Aduh orang Kristen dibilang omongannya gedabrus itu apa tuh? Itu bahasa Surabaya. Omong gede gitu loh, omongannya gede nggak bisa dipercaya, omongannya suka halu gitu ya. Suka ngumbar yang yang kayak apa gitu. Padahal nggak ada isinya apa-apa. Loh kan aduh orang Kristen. Alah omongannya orang itu aja kok dipercaya gitu. Karena apa? Suka tipu sini, tipu sana, tikung sini, tikung sana. Aduh Bapak Ibu, ayo kita itu harus jadi terang. Jadi garam. Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, punya nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Banyak orang itu ingin terlihat kaya. Saudara ingin terlihat kaya, ingin dikagumi orang. Wow gitu. Ya flexing, pamer. Inilah itulah. Saudara, padahal Alkitab katakan nama baik itu lebih berharga. Ayo toh Bapak Ibu. Kita harus punya nama baik di tengah-tengah komunitas kita. Nama baik di tengah-tengah pergaulan kita. Ketika orang itu bertanya, gitu ya. Ketika orang itu bertanya, kamu kenal enggak toh dengan Pak Matius? Misalnya, sini kan enggak ada yang namanya Matius. Kenal enggak toh dengan Pak Matius? Oh kenal. Orangnya gimana? Baik. Loh. Ini loh Bapak Ibu, orang lain bisa ngomong seperti itu. Kenal enggak toh? Kenal. Orangnya gimana? Baik. Orangnya gimana? Jujur. Orangnya gimana? Loyal. Jangan sampai orang itu tanya, kenal enggak dengan Pak Matius? Wah, wes. Hati-hati. Oh jodoh dekat-dekat sama dia. Semakin dekat kamu nanti akan semakin dimintai utangan gitu. Ya ampun, orang Kristen nama Matius. Tapi perbuatannya namanya Matius. Tapi perbuatannya, namanya itu bukan lagi nama baik. Saudara, Bapak Ibu. Jadi jangan minder ketika kita itu tidak kaya. Yang penting kita itu terhormat, punya nama baik. Orang itu percaya dan menghargai kita bukan karena apa yang kita punya,
naik mobil apa, naik motor apa, rumahnya di lokasi mana, pendidikannya apa. Bukan karena itu. Tapi karena dalam pribadi kita punya nama baik. Jadi terang, jadi garam. Udahlah, kalau nggak bisa ngajak temennya ke gereja, ya udah jangan membuat orang Kristen yang lain yang sudah ke gereja jadi murtad gara-gara perbuatan kita. Jangan sampai mereka ngatakan ampun kena orang Kristen ini, yo ampun. Saudara, aduh nama Tuhan itu dipermalukan karena perbuatan kita. Saudara, ini loh panggilan kita, panggilan hidup kita. Kita harus sadar, panggilan kita itu adalah menjadi terang dan garam, tegar, terang dan garam. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Ada orang yang ingin dikasihi, punya banyak teman dengan cara apa? Rajin mentraktir. Traktir. Orang hanya mau deket dengan dia karena nonot makan gratis. Saudara, bukan itu. Ayo miliki nama baik. Kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah komunitas kita. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ini loh, dengan perantaraan kami, Paulus katakan dengan perantaraan kami, Yesus dengan perantaraan kami Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus di mana-mana. Bapak Ibu, pernah enggak toh ketika kita hadir, kita datang gitu ya, terus ada seseorang lewat, parfumnya gitu ya. Begitu dia datang langsung, wow parfumnya sereng kan gitu. Sebaliknya gitu ya. Ada gitu ya, begitu kita enak-enak duduk, sereng bau badannya, aduh jadi mumet kan gitu. Bapak Ibu, lah kita itu yang mana? Jangan cuma hanya parfumnya aja yang seger, yang enak, yang harum, tapi nggak punya nama baik. Ketika orang itu tanya, ketika orang itu kenal, jadi takut. Gak berani aku deket-deket sama dia. Gua lah pol itu gak kenean. Galak setengah mati, galaknya pol. Jangan deket-deket sama dia. Semakin kamu deket nanti kamu akan disemprot sama dia. Gitu. Itu kalau ngomong nyelekit banget. Bapak Ibu, ayo miliki nama baik. Miliki nama baik. Keharuman. Keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Saudara, saya tidak melarang Bapak Ibu statusnya itu rohani, aku tidak melarang. Ya Bapak Ibu di WA, di IG, Bapak Ibu statusnya itu ayat firman atau apa, aku enggak melarang. Tapi please, bukan hanya cuma statusnya aja yang rohani, tapi juga ini loh, kehidupan kita sehari-hari itu juga mencerminkan ini keharuman pengenalan akan Tuhan. Keharuman pengenalan akan Tuhan. Di mana-mana. Dimanapun kita berada orang itu bisa mencium orang Kristen itu seperti ini loh. Baru kali ini aku tahu orang Kristen yang sejati itu seperti ini. Loh Bapak Ibu kalau memang minjem uang, belum punya uang untuk mengembalikan. Ya minimal itu ngomong sama orang ya, maaf ya. Aku kok seret, bulan ini kok aku seret, aku gak bisa ngembalikan, maaf ya gitu. Tapi aku pasti akan ngembalikan. Jangan cuma ngumbar janji tok loh yo. Jangan 2 hari lagi, tapi habis itu 2 hari lagi bleset gitu. Itu juga gak bagus. Harus punya niat baik. Saudara, ayo. Saya paling susah, paling sedih.
Kalau orang Kristen udah gak bisa bawa jiwa kemudian nyakiti orang lain. Membuat orang lain jadi kesandung gara-gara kita. Gitu ya. Kesandung gara-gara sikap kita, gara-gara perbuatan kita. Gara-gara perkataan kita. Mereka jadi kesandung. Saudara. Yesus, Paulus kan berkata apa? Kamu adalah kitab yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca semua orang. Kita ini kitab terbuka. Zamannya Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, kehidupan Daud itu ditulis gitu ya. Dari dia diurapi jadi raja sampai mati ditulis. Hidup kita kan tidak ditulis di kitab suci, di Alkitab. Tapi kehidupan kita itu adalah kitab yang terbuka. Kita itu dibaca oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Walah tiba wong Kristen iki suka bohong. Ya, orang Kristen iki suka tipu sana tipu sini ngubar janji. Saudara, aduh, wong Kristen iki males. Aduh mati. Wong Kristen iki males sepol wis. Males sepol gitu. Aduh saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau untuk menjadi berkat. Saudara, next kita melihat perubahan hidup Matius. Setelah kematian gurunya, ia memberitakan Injil selama 15 tahun di kalangan Yahudi Yudea dan menjadi martir di Ethiopia pada tahun 60 Masehi. Saudara, ketika Yesus pelayanan kan cuma 3 tahun setengah. Ketika Yesus pelayanan selama 3 tahun setengah, Matius jadi muridnya, itu enggak ditulis apa yang dilakukan oleh Matius selain pertobatannya. Tetapi begitu gurunya mati, Matius melakukan banyak hal. Dia memberitakan Injil 15 tahun di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian dia keluar menginjil di Ethiopia dan menjadi martir di sana. Dia menulis Injil Matius dan tema Injil Matius adalah Yesus adalah Raja. Ini ditujukan kepada pembaca Yahudi. Saudara, ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau kita melihat di sini, waktu dia jadi pemungut cukai, dia bekerja mati-matian untuk pemerintah Romawi, untuk kaisar Romawi. Tapi ketika sekarang dia dipanggil menjadi rasul, dia melayani dengan sungguh-sungguh untuk Yesus sebagai raja segala raja, raja yang lebih mulia dari kaisar Roma. Saudara, jadi kalau dulu sebelum bertobat dia all out untuk pemerintah Romawi, dia bela-belain, dibenci oleh rakyatnya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Sekarang ketika dia sudah menjadi rasul, dia tahu, sadar Yesus itu adalah raja, lebih mulia daripada kaisar Roma. Dan dia melayani all out untuk raja yang mulia, untuk Yesus. Sebab itu tema Injil Matius adalah Yesus sebagai raja. Di situ di Injil Matius itu ada silsilah Yesus Kristus, dari keturunan Daud dan dari keturunan raja-raja setelah Daud itu. Saudara, kita melihat di sini kehidupan Matius, dia menjadi berkat, dia diubahkan Tuhan, dia jadi berkat. Ayo, kita semua mau untuk hidup kita itu dibaharui, diubahkan Tuhan, supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau Bapak Ibu bekerja untuk kantor, ya Bapak Ibu bekerja, ya kan karena aku harus cari nafkah, jadi harus sungguh-sungguh, oke gitu. Matius seperti Matius, dulu ketika dia jadi pemungut cukai dia all out untuk kaisar Roma. Sekarang ketika melayani raja yang lebih mulia daripada kaisar Roma. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita pun juga harus punya paradigma yang sama. Jangan karena volunteer, nggak ada gaji, nggak dibayar gitu ya, volunteer. Terus melayani Tuhan ini sak-sae gitu ya, sak-elenge, sak-karepe dhewe, sak-relane, wis sak-sae, pokoknya begitu.
Bapak Ibu, tapi kita mau melayani Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang mulia, sangat-sangat mulia, panggilan yang mulia. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Sesungguhnya panggilanmu itu mulia. Panggilan surgawi itu adalah hadiah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, di komunitas kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kami Tuhan, namamu dimuliakan, namamu ditinggikan. Orang-orang datang kepadamu Tuhan, karena mereka melihat Kristus ada dalam hidup kami. Baharui dan baharui hidup kami Tuhan. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, pelayananmu, pekerjaan, keuanganmu, studimu, dengan bahwa segala